Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya aulad? Ad'ukum bi khair walhamdulillah jami'an. Alhamdulillah, anak-anakku, untuk minggu kemarin Ustazah sudah mengirimkan file untuk anak-anak tulis atau di print. Silakan sambil dibuka tulisannya, Ustazah akan menjelaskan tentang al-qaidah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, dhamir adalah kata ganti. Dhamir adalah kata ganti. Contohnya, saya, kamu, dia, itu namanya dhamir. Jadi, dhamir adalah kata ganti. Kalau dalam bahasa Indonesianya, saya, kamu, dia. Kalau dalam bahasa Arabnya, ana, huwa, anta, anti, nahnu. Itu namanya dhamir. Kemudian, dhamir itu dibagi menjadi dua. Jadi, dhamir dibagi menjadi dua. Yang nomor satu, dhamir muttasil, yaitu kata ganti yang penulisannya harus sambung dengan kalimat lain. Contohnya, asyobani su'alun. Asyobani su'alun. Artinya, saya sakit batuk. Lah, dhamir ni itu termasuk dhamir muttasil. Ya, ni adalah dhamir muttasil. Jadi, lafadz ni penulisannya harus digabung dengan kalimat lain. Kemudian yang nomor dua, pembagian dhamir yang nomor dua yaitu dhamir munfasil. Artinya, kata ganti yang penulisannya harus dipisah dengan kalimat lain, yakni kebalikannya dari dhamir muttasil yaitu dhamir munfasil. Contohnya, ana mabtunun. Saya sakit perut. Jadi, lafadz ana adalah termasuk dhamir munfasil yang artinya saya. Coba anak-anak perhatikan tabel di bawah ini, yakni dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Dhamir munfasil tadi kata ganti yang penulisannya harus digabung dengan kata lain. Yang termasuk dhamir munfasil yaitu huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu. Sedangkan dhamir muttasil yaitu dhamir yang penulisannya harus digabung dengan kalimat lain. Adapun macamnya dhamir muttasil yaitu hu, ha, ka, ki, ya sukun, na. Jadi, kalau dhamir munfasil huwa, dhamir muttasilnya yaitu hu. Kalau dhamir munfasilnya hiya, dhamir muttasilnya ha. Ya, dan seterusnya. Contoh kalimat ashabahu, ashabaha, ashabaka, ashabaki, ashabani, ashabana. Itu contohnya ya. Hu itu artinya nya laki-laki. Kalau ha artinya nya perempuan. Sedangkan kalau ka itu artinya kamu laki-laki. Sedangkan ki artinya kamu perempuan. Kalau ya sukun itu artinya saya. Kalau na artinya kita. Sudah? Untuk tabel selanjutnya itu contoh ya, contoh kalimah plus dhamir muttasil mufrad. Contohnya asyaba, kalimat atau lafadz asyaba plus dhamir. Di sini adalah dhamirnya dhamir munfasil. Ana, anta, anti, huwa, hiya. Kalau dhamir muttasilnya seperti contoh tadi ya, ya sukun, kaf, ki, hu, ha.
Contohnya asyobani, asyobaka, asyobaki, asyobahu, asyobaha. Itu sudah Ustazah kasih arti ya di sampingnya. Kalau asyobani itu artinya saya sakit atau saya merasakan. Kalau asyobaka, kamu sakit laki-laki. Kalau asyobaki, kamu sakit perempuan. Asyobahu, dia sakit laki-laki. Kalau asyobaha, dia sakit perempuan. Sudah? Untuk selanjutnya, tabel selanjutnya, Ustazah kasih contoh. Ya. Jika ada pertanyaan, hal asyobahu suda'un, memakai dhamir muttasil, yakni dhamirnya hu, penulisannya digabung dengan lafadz atau huruf ba, ya. Asyabahu suda'un. Kalau ada pertanyaan atau ada soal hal asyabahu suda'un, apakah dia sakit kepala? Misal jawabannya dengan na'am, berarti na'am asyabahu suda'un. Dhamirnya tetap asyabahu. Ya. Contoh yang kedua, hal asyabaha suda'un, apakah dia perempuan sakit kepala? Jawabannya misal dijawab dengan na'am ya, semuanya di sini. Na'am asyabaha suda'un. Tetap sama ya, dhamirnya tetap ha. Ya. Contoh yang ketiga, hal asyabaka suda'un, apakah kamu laki-laki sakit kepala? Na'am asyabani suda'un. Ya, saya sakit kepala. Hal asyabaki suda'un, apakah kamu perempuan sakit kepala? Na'am asyabani suda'un. Ya, saya sakit kepala. Jadi, untuk contoh nomor 1 dan nomor 2, jika ada pertanyaan yang menggunakan dhamir hu dan ha, itu jawabannya, yakni jawaban dhamirnya tetap sama. Asyabahu, asyabaha. Untuk contoh yang tabel ketiga dan keempat, hal asyabaka dan hal asyabaki, jawabannya menggunakan dhamir ya sukun. Ya. Na'am asyabani suda'un. Untuk contoh tabel yang keempat dan kelima, ma asyabahu, apa yang ia rasakan atau apa yang dia rasakan. Asyabahu jurhun. Kalau ada pertanyaan yang menggunakan dhamir hu, tetap sama ya, pakai hu. Kalau ka dan ki harus pakai ni atau ya sukun. Udah ya. Kholas, Ustazah akhiri. Jika masih ada yang kurang paham, bisa ditanyakan lewat WA atau besok ketemu dalam luring. Ustazah akhiri, ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.